Nah, di samping daripada kita kayak fokus ke penting nggak sih mahasiswanya prestasi, tapi kamu harus berprestasi di setiap lini proses kamu hidup gitu menurutku. Kayak kamu pas kamu masih kecil itu kamu berprestasi, kamu jadi pelajar kamu prestasi, nanti kamu jadi pekerja kamu prestasi gitu, kamu jadi orang tua kamu prestasi gitulah menurutku. Cak, apa benar kalau misalkan buku nikah kita hilang, maka kita harus nikah lagi? Baru setelah aku ikut banget, aku baca pedomannya, aku berproses itu, baru aku mendefinisikan mahasiswa berprestasi itu sesimpel yang sering aku definisikan sih. Mahasiswa yang dia itu jadi versi terbaik dari dirinya. Nah, ketika aku bilang bahwa aku pengen Ferrari dan aku misalkan pengen jadi pengusaha, aku harus cari dulu, ada gak pengusaha yang punya Ferrari? Kalau ada, berarti possibility-nya itu ada untuk... Ada, benar-benar. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah subscribe dan juga nonton terus video-video yang aku buat. Semoga teman-teman sehat selalu semuanya. Dan aku mohon buat teman-teman semuanya yang belum like, comment, share, dan juga subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku ini supaya aku makin semangat buat video untuk teman-teman semuanya. Dan sekarang teman-teman ini agak sedikit berbeda karena biasanya aku dari kemarin-kemarin ngomongnya sendiri karena kebanyakan di rumah. Tapi aku decide untuk membuat salah satu segmen yang namanya itu mahasiswa berprestasi. Yang nanti aku bakalan ngobrol dengan banyak orang mahasiswa berprestasi, apapun itu, di bidang apapun itu. Aku bakal coba ngajak teman-teman aku yang nantinya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, dan kali ini aku kedatangan teman aku dan dia sangat keren banget. Udah banyak banget dan aku nggak bisa sebutin satu persatu di sini karena terlalu kebanyakan. Jadi kita langsung aja welcome to Anissa Sophia atau biasa akrabnya kita sebut Ica. Welcome Ica. Thank you Fauzi udah diundang. Ya, apa kabar nih Ica? Apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Fauzi gimana kabarnya? Baik, selalu baik, Ca. By the way, Ca, sekarang kamu ada di mana? Sekarang aku lagi di Jogja kebetulan. Oke, di kosan ya? Di kosan. Oke. Nah, boleh gak sih ceritain dulu lah dikit gitu kayak kamu sekarang kegiatannya ngapain dan lagi kuliah di mana dan kayak kesibukan kamu sekarang apa? Oke. Halo teman-teman semuanya. Aku salah satu subscribernya Fauzi juga BTW. Kenalin teman-teman, nama aku Anissa Sophia, biasa dipanggil Ica kayak Fauzi bilang tadi. Aku adalah mahasiswa HI, kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus sekarang kesibukannya apa ya, karena kemarin baru sudah ujian skripsi, jadi mulai mikir gitu kan, mau apa nih habis kuliah gitu. Kalau dibilang kesibukan sih, aku sekarang lagi nge-asistenin dosen di UNJ gitu, di HI UNJ, jadi megang beberapa kelas. Terus sama masih join satu organisasi namanya Komapres, Komunitas Mahasiswa Prestasi. Jadi di UNJ itu kita Mapres fakultas sampai Mapres universitas itu setelah kita dinyatakan jadi Mapres, kita harus mengabdi lah kurang lebih ya, bahasanya mengabdi gitu selama 1 tahun di komunitas mahasiswa prestasi ini. Nah, sekarang karena masih tahap seleksi, jadi kita masih sibuk ngurusin itu untuk nyari next generation kita. Terus aku lagi sibuk apa lagi? Oh iya, aku gabung di salah satu platform anak HI juga namanya Divinesia. Kebetulan alhamdulillah jadi Chief Marketing Officer-nya di sana, Chief Marketing Officer. Jadi ya sibuk ngurusin susun plan, terus eksekusi marketing gitu, karena kita juga platform baru dan basicnya itu adalah relation gitu kan, jadi kita kerja sama institusi, Kemlu dan lain-lain gitu. Jadi nyusun itu, apa ya, itu sih, itu kurang lebih. Udah lupa. Oke. Nah, tapi Ca, sebenarnya ya, sebelum aku pengen ngebahas yang mahasiswa berprestasi itu ya, karena ini menarik banget teman-teman, ketika aku tahu Ica itu jadi Mawapres gitu. Aku sebenarnya aku nggak shock sih Ca, tapi lebih ke tiba-tiba aja gitu. Kadang kan orang ada yang storyin dulu atau apa gitu. Ini kayak tiba-tiba aku tahunya tuh waktu menang aja. Tahunya tuh menang di waktu dulu tuh di prodinya dulu kan, terus di fakultas, ke universitasnya gitu. Terus waktu itu tuh sampai ke nasionalnya kan, juara berapa? Alhamdulillah. Nasionalnya juara berapa?
Juara 8. Juara dari 15 sarjana. Dari 15 sarjana. Itu keren, 8 juga se-Indonesia guys, bukan sekampus loh. Gitu kan. BTW, boleh ya di spill tapi boleh lah ya. Apa? BTW di bawah aku UI gitu. Itu sih yang aku agak proud dikit karena bisa ngebawa ini di atas UI gitu. Oke. Menarik. Berarti ada kaitannya juga ya dengan kayak kita kuliah mah di mana aja, yang penting kitanya gitu ya. Walaupun kita nggak bisa denial juga ya. Kalau kuliahnya bagus, kita juga bakal kebawa bagus. Kalau misalnya kuliahnya katakanlah masih kurang bagus, nah kitanya yang harus membawa kampusnya ya jadi bagus gitu kan. Betul sekali. Tantangan gitu kan. Nah tapi sebelum ke sana, aku pengen flashback dulu nih. Iya. Dulu pertama kali kita ketemu. Nah, pertama kali kita ketemu itu kan di Kemlu. Di Kemlu, benar. Lu ketika kamu tuh nyamperin meja aku. Jadi waktu itu tuh sama Kak siapa sih, inget? Kak Oji, sama Kak Oji. Nah, ketika aku kan semeja sama Kak Oji nih, kita ngobrol terus kan waktu emang dari atasnya juga gitu, karena kita satu lingkungan lah di Jogja kan. Oh mungkin kita cerita dulu ya, kenapa kita ketemunya di Kemlu gitu kan? Oke, boleh. Nah, sebenarnya kalau aku waktu itu ikutan lomba aja sih, ada lomba debat ASEAN gitu, aku lupa namanya apa. Nanti aku spill di sini. Nah, kalau misalkan Ica kemarin ngapain ketika di Kemlu? Waktu itu aku 2 hari apa 3 hari lagi mau ke PBB waktu itu. Jadi mas lagi ngurusin berkas-berkas keberangkatan lah. Jadi ke Kemlu ketemu diplomatnya mau pergi gitu. Gitu. Terus aku pergi ke kantin kan sama anak-anak magang Kemlu waktu itu. Wow. Di kantin ketemu sama anak-anak yang lagi lomba ASEAN itu, dan salah satunya ada Fauzi, ada kakak tingkatku Kak Oji, dan teman-teman univ lain gitu kan. Nah, yang sebenarnya ketika aku ngeliat kamu kayak, wah ini diplomat ya, kataku gitu. Amin. Serius, Cak, serius. Maksudnya kan lu pakai name tag tuh ya? Tag Kemlu gitu kan. Oh, bener. Gitu, terus kayak pakaiannya emang kayak orang pakaian yang PNS di sana gitu. PNS. Aku tuh kayak, wah ini kayaknya diplomat itu. Terus kamu kan menghampiri Kak Oji. Terus tiba-tiba kamu kan nanya pertanyaan kan? Bukan? Iya, benar. Teman-teman, kamu mau ke PBB kan sekian hari lagi, ada saran pertanyaan nggak, kata kamu kan gitu kan? Iya. Nah semua ngelihat ke gue gitu, nggak tahu kenapa itu tuh kayak iya. Ada pertanyaan nggak? Kak Oji kan nggak ngasih kan kalau nggak salah. Udah itu tuh ada ke depannya lagi, ada gak? Terus kan aku paling ujung, jadi kayak semuanya ngeliatin aku ada gak? Terus aku kan bingung, waduh kalau misalkan nggak ngasih pertanyaan malu juga kata aku kan. Ya aku ngasih, dan waktu itu yang aku takut ya, aku tuh mikirnya gini, wah aku ngasih pertanyaan ke diplomat gitu kan. Nah terus aku kan nggak tahu mau nanya apa. Dalam otak aku kayak, ya udah apa aja deh tanyain, gaul gitu kan. Aku waktu itu lupa nanyanya apa, tapi kalau nggak salah tuh, kamu inget nggak aku nanya apa? Lupa juga ya? Lupa, aku juga lupa, aku catat deh. Tapi kalau aku nggak salah inget, aku nanyain tentang kayak hak asasi manusia gitu. Tapi kalau nggak salah juga ada hubungannya dengan si Padan Gigitan yang pulau yang di Malaysia Indonesia rebutin yang saling klaim-klaim gitulah. Dan itu langsung pas sudah aku tanya, terus kamu langsung bilang kayak gini, wah iya ya ini bagus juga pertanyaannya. Terus dalam hati aku kayak gini, ini orang kan, aku mikirnya kamu masih diplomat ya. Aku, wah ini orang ngeledek atau apa ya, kata gue. Ngasal banget kataku kan, ngasal banget. Jadi kayak ini beneran seru banget sih ketika ketemu kamu gitu. Nah, yang aku mau tanyain adalah first impression kamu nih ketika ketemu aku waktu itu, diskusi dikit sebentar gitu, what do you think gitu? Oke, waktu itu aku ngelihat pertama kan ketemu Kak Oji ya, Kak Oji ini di kampusku terkenal pintar gitu. Terus habis itu aku ketemu dia kan kayak, Kak lagi ngapain? Terus, oh aku lagi lomba sama teman-teman. Oh lomba tingkat nasional gitu. Iya buat wakil Indonesia gitu kan. Jadi terus dia bilang, oh mana Kak teman-temannya? Itu yuk ikut aja ke mejanya gitu. Nah jadi first impression aku pertama ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang jago bahasa Inggris gitu kan. Karena itu debate bahasa Inggris kan. Jago bahasa Inggris, terus critical thinking ya orang-orang debate lah gitu yang kayak wawasan luas dan sebagainya gitu. Terus habis itu cuman kemarin karena itu beneran selintas banget ya sih, aku nggak terlalu ngeh yang mana kamu, yang mana siapa-siapa gitu.
Nah, tapi setelah itu, kamu follow aku kan di Instagram. Iya. Itu juga nggak sih kayaknya? Atau pokoknya beberapa hari setelah itu. Iya. Terus habis itu kamu DM kalau nggak salah, iya nggak? Kamu ngasih tahu kalau ini aku yang ketemu kemarin gitu. Ya, terus ngucapin save light kalau nggak salah waktu kamu. Oh iya, ngucapin save like buat ke gue kan. Terus abis itu aku langsung pas aku lihat kayak baru di situ deh aku bisa jelasin first impression kan. Karena aku baru tahu, oh ini Fauzi gitu. Terus aku cek Instagramnya, gila, ini udah definisi anak AI banget gitu. Jadi first impression aku ya apa ya kayak wow, ada temen-temen dari Jogja gitu yang ya aku juga kepikiran kayak mungkin nanti bisa ketemu dan bisa ngobrol, dan dia kayak mendefinisikan anak HI itu kayak gimana sih harusnya gitu, yang kayak international experiences-nya banyak, terus bahasa juga gitu. Itu sih first impression aku, jadi kayak kamu anak HI banget gitu. Kalau kamu gimana? Kalau tadi aku diplomat gitu ya? Iya bener. Kalau aku yang pertama banget ya sebelum aku lihat sosmed kamu itu tuh nyangkanya diplomat. Udah that's it gitu, kayak wah ini orang diplomat keren banget gitu. Karena aku ngeliat kayak ya orang-orang anak muda gitu kan. Wah ini diplomatnya kok masih muda gitu. Masih muda. Masih semester 3 awal. Iya bener. Soalnya waktu yang kita lomba ASEAN kan ada juga tuh diplomat. I mean kayak nggak muda-muda banget gitu. Terus aku kayak wah ini muda banget, kataku tuh udah jadi diplomat keren banget gitu. Aku gitu sih. Tapi pas udah waktu itu ngeliat Instagram kamu, ternyata kamu kan banyak kegiatan di Kemlu ya, foto-fotonya gitu. Terus kata wah ini orang kayaknya cerdas juga deh gitu kan. Terus aku, nggak namanya orang yang scrolling ke bawah gitu, karena foto kamu kan aku kalau nggak salah nggak terlalu banyak kan, nggak sebanyak yang sampai 1000 postingan. Jadi kayak aku bisa sampai ujung ngelihat. Terus kamu juga kan kayak ada kegiatan di New Zealand ya? Oh iya, waktu SMA. Terus kayak, wah ini kayaknya orang emang beneran cerdas juga gitu, berprestasi. Ya udah deh gitu kan kita jalin aja gitu kan relasinya. Makanya waktu itu aku kayak follow terus ucapin save like, that's all gitu. Dan aku kayak ngelihat kegiatan-kegiatan kamu gitu ketika di Swiss itu, kayak ngewawancarain Pak Dirjen ya. Pokoknya petinggi-petinggi Kemlu lah gitu. Dan itu kayak wah ini gila sih, keren banget gitu kan. Nanti one day gitu harus diajak ngobrol nih gitu kan, diajak ngobrol. Aku mikirnya gitu waktu kita belum kenal. Tapi ternyata ya kita jadi kenalnya lebih dekat lagi, mulai dari misalkan satu organisasi, terus sering ngobrol, punya kontaknya dan sebagainya. Tapi kamu kalau sebagai cewek ya, ini out of context di HI nih. Kamu sebagai cewek ketika misalkan di follow sama aku dan aku kayak ngechat save like gitu, aneh gak sih? Enggak sih, enggak sama sekali, karena maksudnya di kontaknya sama cowok gitu atau sama random person? Cowok. Sama cowok. Spesifik cowok random gitu ya berarti? Kita kan random, kamu aja gak. Oh iya. Waktu itu. Bener. Kalau aku enggak sih, enggak apa-apa banget. Karena banyak. Udah kan dari dulu banget sih, karena aku pas SMP udah main di SMP udah main Instagram, terus kan aku ikut-ikut kegiatan lomba duta-duta gitu, lomba-lomba tingkat provinsi nasional gitu, terus banyak ketemu orang kan jadinya pas di acara event itu. Nah biasanya habis setelah itu mereka ngechat, tadi aku ketemu kamu, aku lihat kamu, bahkan event yang kayak aku nggak ngobrol sama dia tapi dia bilang aku lihat kamu dari jauh. Oh aku kayak oh iya di mana, asal jelas gitu di mana kita ketemu, bukan yang kayak nggak jelas gitu kan chattingnya. Nah itu aku maklumin karena emang kayak penting juga sih relasi ya, menurutku relasi. Jadi nggak ada perasaan apa sih. Bener, soalnya aku waktu ngechat takut loh. Soalnya iya. Serius, soalnya kan maksudnya kan kayak apa ya, yang first impression kamu di mata aku di at that time gitu, wah ini orang pinter banget deh, wah ini orang cerdas banget deh. Biasanya cewek-cewek yang kayak gitu ya, di pandangan aku pada waktu itu, dia selektif untuk ngebales pesan cowok. Makanya ketika aku bilang save like doang kan, awalnya kan kayak ini aku loh yang kemarin ketemu gitu. Nah terus itu kamu bikin story save like gitu, gue dalam hati ya ini orang ilfil gak ya, baru juga kenal udah save like kata gue kan. Ternyata enggak juga ya. Enggak sih. Kita ketemu ya, kalau enggak kenal sama sekali mungkin beda cerita ya. Beda cerita, dan mungkin karena save like itu tuh ada apa ya, ada alasan gitu loh kamu bilang save like. Karena kamu tahu aku mau pergi, jadi aku nggak mikir macam-macam. Ya kan? Bener. Soalnya aku takut karena image-nya orang-orang yang kayak kamu ya di pandangan aku waktu itu. Gitu. Jadi kayak, wah ini orang pasti selektif banget gitu.
ngobrol sama cowok gitu kan, atau misalkan ngebales chat cowok, biasanya kayak gitu. Karena aku pernah digituin, Ca. Jadi gimana? itu berprestasi banget. Nah, pernah ketemu juga, tapi ketika aku chat itu kayak nggak dibalas atau nggak direspon gitu. Dan hampir sama kayak gitu, kayak seplight atau apalah, pokoknya nggak yang aneh-aneh atau nggak panjang, paling cuma gitu doang. Dia berprestasi apa, aku congratulations kayak gitu doang, tapi nggak ada balasan atau apa. Nah, aku tuh makanya mikir ke kamu kayak gitu kan. Ngerti. Tapi soal balas-balasan ya, sekaligus kita cerita dikit. Jadi aku kan juga kan aku nggak tahu gimana sih cara ngatur Instagram itu biar nggak ada requested, karena aku tuh ada request gitu kan, request DM. Terus aku tuh kemarin buka dari laptop. Nah, pas aku buka dari laptop, di DM aku tuh ada kayak bla bla sama general gitu. Aku lupa yang ininya apa. Iya, ada emang. Nah, pas aku klik, general ini apa gitu. Soalnya di HP aku nggak ada general. Pas aku klik, itu banyak banget chat yang 3 minggu kemarin yang belum aku balas gitu. Dan itu even teman-teman dekat aku di kampus yang bilang selamat pas aku lagi ujian pendaftaran kan. So aku langsung kayak, ini apa kok nggak nongol di DM ku? Jadi mungkin juga nggak sih nggak dibalas itu karena tenggelam atau ya bisa juga sih. Salah satunya. Bener, karena emang di split gitu ya, ada general sama apa lagi satu lagi ya. Satunya tuh sebelah kiri aku lupa apa ya. Itu yang nongol gitu kan. Kadang requested itu juga tahu. Pas kita klik tuh ada yang top, ada yang all, ada apa gitu. Saya klik all, baru muncul tuh banyak. Yang udah sebulan 2 bulan, gak enak banget semua balasnya. Iya, bener. Bener juga. Jadi kayak apa? Kayak kalau masalah ngechat itu kadang ya ketika orang itu nggak bales, itu bener salah satu faktornya bisa kayak gitu. Ini kalau ngomongin di Instagram ya, beda lagi. Mungkin di WhatsApp yang memang ada namanya kita gitu yang udah di save itu beda cerita. Tapi kalau misalkan di Instagram tuh emang bener kadang kayak gitu. Kayak aku juga nggak tahu, aku nggak nge-follow teman aku, dia nggak nge-follow aku, tapi dia ngechat misalkan, kan masuknya dari ke yang requested itu kan. Request itu benar. Dan kadang jujur ya, aku kadang jarang banget buka requested. Kalau nggak kelihatan dulu di itu ya, nambah gitu ya. Iya, kalau nggak kelihatan di notifnya. Jadi kayak nggak tahu lah gitu. Nah, tapi Ca, ketika misalkan ngomongin yang masalah tadi, kamu ya ke PBB, kamu misalkan dapat gelar Mawapres, itu kan somehow gitu, aku ngedefine itu kamu kayak, oke, ini orang mahasiswa berprestasi nih. Nggak hanya karena kamu mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi di kampus gitu. Tapi emang sebelum kamu dapat gelar mahasiswa berprestasi pun, itu kamu memang udah berprestasi. Nah, yang mau aku tanyain adalah, menurut kamu tuh mahasiswa berprestasi itu apa? Menurut aku ya, aku punya definisi yang berbeda dari sebelum aku ikut Mapres, sebelum aku ikut lomba Mapres. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, mahasiswa berprestasi itu sebuah kompetisi, bisa dibilang kompetisi gitu kan, yang diadakan oleh Kemdikbud. Nah, sebelum aku ikut dan berproses di situ, aku nggak banget, bener-bener nggak peduli, dan aku nggak tahu bahwa ada mahasiswa prestasi di dunia ini gitu. Ada kompetisi itu nggak tahu. Nah, waktu itu aku semester 4 kalau nggak salah, semester 4 apa semester 3, pokoknya masih awal-awal gitu, aku ngisi acara di kampus karena habis pulang dari PBB itu kan. Terus tiba-tiba itu kan acara agak gede gitu, di ruangan yang gede, rame banget. Terus tiba-tiba ada seseorang masuk nih, dia duduk di depan, terus dia ngeliat aku presentasi segala macam. Nah, pembicara yang lainnya itu ngenalin terus, oh iya teman-teman, di sini ada namanya Kak Asep. Waktu itu cowok, alumni HIUME juga, tahun 2015 kalau nggak salah. Ini Kak Asep ini adalah mahasiswa berprestasi tingkat nasional, karena Kak Asep waktu itu lanjut ke tingkat nasional kan. Setelah Kak Asep itu 3-4 tahun itu nggak, dari UME belum sampai ke nasional, terus baru aku lagi yang ke nasional gitu. Nah, baru waktu itu aku lihat kan, apa mahasiswa prestasi gitu. Terus dia ceritakan mahasiswa prestasi itu keren lah pokoknya, mahasiswa yang banyak prestasinya, banyak pengalamannya. Terus dia juga mention gini, Kak Asep itu dulu kenapa dia bisa ikut Mawapres, karena dia jadi delegasi Harvard MUN gitu. Wow, Harvard, tau kayak wow, pinter banget nih orang gitu. Jadi pertama asumsiku ngelihat, waktu itulah aku baru tahu ada mahasiswa prestasi. Asumsiku adalah, oh dia orang yang sangat pintar, yang jago bahasa Inggris, of course. Aku tuh kenapa ya kalau orang jago bahasa Inggris tuh dulu tuh beneran kayak aku wow gitu kan, keren banget. Nah, terus banyak pengalaman gitu. Dan juara sih. Awalnya aku tuh mikir kayak dia tuh juara kompetisi, juara 1, 2, 3 gitu. Baru setelah aku ikut banget, aku baca pedomannya, aku berproses di situ,
menurut aku mendefinisikan mahasiswa berprestasi itu sesimpel yang sering aku definisikan sih, mahasiswa yang dia itu jadi versi terbaik dari dirinya. Itu menurutku mahasiswa berprestasi. Jadi nggak perlu ikut kompetisinya dan diakui sebagai mahasiswa berprestasi selagi kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu saat kamu jadi mahasiswa. Menurut itu udah jadi mahasiswa prestasi. Nah, yang ngebedain adalah misalnya ada orang yang dia udah jadi versi terbaik dari dirinya, banyak kan gitu kan teman-teman kita. Terus apa yang ngebedain dia sama mahasiswa berprestasi yang punya titel gitu? Yang menurutku adalah si mahasiswa prestasi ini pengen aja ikut kompetisi itu gitu. Pengen aja ikut kompetisi. Jadi mindset aku sekarang tuh mahasiswa prestasi yang punya titel gitu ya, itu adalah sebuah kompetisi yang ada orang yang dia mau jadi versi terbaik dari dirinya, tapi dia nggak suka berkompetisi, dia nggak suka pengakuan misalnya, dia nggak suka ikut proses mahasiswa prestasi itu, jadi dia nggak daftar gitu. Nah, ya itu sih, jadi intinya menurutku mahasiswa prestasi sekarang aku mendefinisikannya adalah orang yang dia itu be the best version of them gitu. Karena pun pas aku udah berproses di mahasiswa prestasi udah sampai ke nasional, itu aku ngelihat banget yang juara itu kan juara satu itu kayak Eva ya, dia anak kedokteran, itu dia bisa juara satu. Terus yang juara 4-nya itu anak HI UGM, dia HI gitu, dan dia sama-sama bisa juara dengan versi dia gitu. Jadi kayak dia bisa berprestasi dengan penelitian kedokterannya, ada juga yang bisa berprestasi dengan penelitian KHI-annya gitu. Jadi menurutku mahasiswa yang itulah, pokoknya intinya mahasiswa yang bisa jadi versi terbaik dari dirinya. Benar sih, setuju. Karena waktu di aku juga gitu ya, ketika seleksi itu bahkan orang-orang yang aku kenal dia berprestasi, dia gak ikutan seleksinya. Ada yang tadi nggak mau karena ribet dan sebagainya gitu. Ada yang juga dia emang ketinggalan info. Ada juga yang kayak orang kan kalau kita mahasiswa berprestasi kan disuruh bikin karya tulis dulu ya. Itu orang yang nggak suka nulis, jadi akhirnya malas. Tapi dia kayak berprestasi di bidang fotografinya, di desainnya dan sebagainya gitu. Bener sih. Jadi selagi mungkin ya gini, selagi kita itu punya versi terbaik dari diri kita, selagi kita misalkan expert dalam suatu hal, itu bisa dikatakan mahasiswa berprestasi. Setuju gak? Yes, aku setuju. Let's say gini, ada orang yang punya owning bisnis ya, dia punya bisnis bidang A. Nah, dan dia bisa menghasilkan misalkan berapa juta per bulan. Terus ada orang B misalkan yang dia itu jago desain nih, dia bisa ngedesain foto, dia bisa ngedesain apa, dia bisa bikin video dan sebagainya, pokoknya all about design gitu. Nah, berarti si orang-orang ini sebenarnya kategori juga berprestasi gitu ya. Prestasi, betul. Di bidangnya. Mungkin ketika orang yang ngedesain ini misalkan disuruh bisnis, ya dia bakal bingung karena ya gue mah basicnya desain gitu. Nah, makanya kadang ini yang menjadi pertanyaan nih, Ca. Ada orang yang namanya kan disebutnya generalis, ada yang orang yang disebutnya tuh satu lagi tuh apa? Spesialis. Apa? Spesialis nggak sih? Spesialis, nah bener, kayak yang spesifik itu. Generalis sama spesialis. Nah, menurut kamu yang mana yang paling baik? Menurutku tergantung fase kehidupan ya. Menurutku gini, kalau misalnya di umur sekarang, di umur 21, 22, 23, ini opini pribadi aku ya. Aku masih suka menjadi generalis. Aku lebih suka menjadi generalis di umur sekarang. Cuma nanti kalau misalnya udah S2 gitu. Atau sebenarnya startnya dari S2 kali ya. Karena kan kita mulai spesifik ke mana gitu. Baru kita butuh spesialis, karena pada akhirnya kalau misalnya kita selalu generalis, orang akan mencari yang spesialis gitu, menurutku. Karena itulah kenapa di pekerjaan ada posisi tertentu kan. Karena mereka punya qualified tertentu terhadap spesialis skill, spesialis apa gitu kan. Jadi ya kalau yang menurutku yang mana yang baik tergantung fase kehidupan sih. Dan tergantung dirimu lagi, balik lagi ke diri kamu. Karena mungkin ada orang yang emang sukanya generalis nggak sih? Kalau aku melihat diriku, aku sebenarnya lebih ke generalis. Karena ketika aku ngerjain sesuatu ya, sehari itu aku tuh fokus ke satu hal, aku ngerasa kurang gitu. Aku ngerasa kayak menyanyiakan potensi yang aku punya. Tapi misalnya aku sehari aku ada public speaking satu, sambil aku nulis jurnal misalnya, sambil satu lagi aku organisasi gitu kan. Itu kan 2-3 hal yang berbeda. At the end pas malamnya aku ngerasa lebih bersyukur aja gitu. Aku lebih ngerasa kayak lebih bisa maksimalin diri aku. Nah, mungkin tergantung orangnya juga kali ya, selain tergantung fase kehidupan, tergantung orangnya. Iya, benar. Karena kalau misalkan orang yang generalis ya, tapi yang aku lihat tuh gini,
orang yang generalis itu dia bisa mengerjakan semuanya. I mean kayak punya banyak sesuatu yang bisa dia kerjain. Tapi kalau orang yang spesialis, lihat saya dia memang cuma fokusnya di sana doang. Nah kalau misalkan tadi aku contohin teman aku yang desain misalkan, dia memang spesialis banget kan desain gitu. Jadi ketika misalkan dia disuruh owning mungkin bisnis atau dia disuruh nulis jurnal gitu, mungkin dia gak bisa karena emang spesialisasinya di dia. Tapi ada orang yang generalis gitu. Misalkan dia bisa ngedesain bisa, nulis jurnal bisa, public speaking bisa gitu. Nah tapi time gitu, yang aku lihat adalah dia jadi nggak punya expert di salah satu bidang itu. Jadi biasa aja gitu nggak sih hasilnya? Wow. Kamu bagaimana ngelihat fenomena kayak gini? Karena misalkan kayak yang spesialis, ini kayak tadi kan, aku kenal si A misalkan itu sebagai desainer, karena emang dia spesialis banget di desain. Tapi aku ngelihat si orang yang B ini, dia desain jago, bikin video jago, ini jago, pokoknya jago semuanya deh gitu. Tapi nggak ada yang expert, gak ada yang misalkan kayak dia tuh dikenal sebagai apa gitu. Nah itu kamu bagaimana lihat fenomena ini? Kalau aku disuruh milih ya, kalau disuruh milih nih dan melihat yang mana yang lebih baik untuk aku sekarang, aku nggak tahu mungkin tahun depan aku beda pandangan lagi. Kalau sekarang aku lebih melihat orang yang generalis itu akan lebih menguntungkan. Kenapa? Karena di era sekarang menurutku itu kita nggak bisa terlalu spesialis banget, misalnya jago desain kan. Tapi ada orang tuh yang sometimes misalnya dia di startup desain gitu. Tapi kan dia harus ngadain acara misalnya, ngundang pembicara. Terus dia juga harus bisa dong public speaking berarti. Yep. Karena kalau misalnya dia nggak bisa public speaking, dia ngundang orang lagi gitu misalnya. Dan itu ngeluarin biaya lagi. Jadi menurutku jadi generalis itu nggak apa-apa sih, menurutku nggak apa-apa dan lebih menguntungkan untuk sekarang karena sekarang tuh semakin banyak kamu punya skill, kayaknya semakin dipakai. Karena gini, pengalaman aku juga ya, misalnya aku tahu ada temanku yang jago desain tapi dia fokus banget, tapi bagus gitu desainnya. Satu lagi dia desain nggak biasa-biasa aja sih, lumayan bagus, tapi dia jago public speaking. Aku lebih pilih yang jago public speaking karena menurutku dia lebih bisa match gitu. Kalau misalnya ada project, dia nggak melakukan penolakan karena dia nggak bisa itu, nangkap nggak sih? Dia bisa punya skill lain yang bisa dimanfaatkan dan kalaupun dia biasa aja nih, dia expertnya di yang desain tadi gitu, kan itu bisa diimprove sebenarnya. Menurutku kayak itu tergantung dia latihan aja sih. Nah mungkin karena dia punya banyak skill yang lain, jadi dia harus membagi kan waktunya itu untuk improve one by one dari setiap general skill yang dia punya. Dan fenomena itu fine-fine aja sih menurutku, balik lagi ke rezeki masing-masing kali ya. Karena gitu sih. Sama kayak sebenarnya gimana kita ngelihatnya aja sih. Karena kalau aku baca-baca ya di Twitter di mana gitu, kayak wah kayaknya misalkan suka banyak yang kayak gini, wah lu tuh gak bisa jadi generalis, itu nggak bisa gitu kan lah, pokoknya nggak baik lah kalau misalkan lu punya spesialisasi khusus kan, baik lu kepake dan sebagainya. Cuman yang aku pikirin tuh ya, di side positifnya tuh kayak gini, Cak. Aku tuh ngelihat kalau orang yang generalis, dia tuh cenderung bisa masuk kemana aja. Dan somehow orang-orang generalis itu yang aku lihat ya, itu 60% gitu yang aku lihat dari orang-orang yang aku pahami gitu ya, profilernya gimana, itu mereka adalah leader. Entah itu dia misalkan sebagai leadernya ya sebagai CEO, entah itu sebagai misalkan menteri dan sebagainya. Itu awalnya dulu orang-orang generalis. Let's say kayak gini, kalau lu jadi leader dan misalkan lu cuma bisa marketing doang gitu kan, tapi lu nggak bisa misalkan develop people, nggak bisa misalkan develop si bisnisnya, nggak bisa misalkan konsep desainnya, nggak bisa ininya, itu kan agak sedikit susah gitu. Nanti ada orang-orang di belakangnya ya, misalkan kalau kita nggak bisa konsep desain, emang ada orang desain. Tapi kan secara pemimpin kita harus ngasih saran kan, masa kayak iya kan. Nah, keuntungan orang generalis menurut aku kayak gitu. Jadi ketika dia bisa memahami konsep bisnis A, memahami konsep desain A, memahami konsep marketing A, itu akan lebih mudah untuk dia diskusi gitu. Tapi kalau misalkan dia cuma punya satu side doang gitu, nah ketika dia di posisi jadi leader yang harus membawahi misalkan bidang-bidang yang bukan bidangnya dia gitu, mungkin adaptasinya bakal sedikit susah dibandingkan orang yang tadi kayak oke, dia bisa paham apa aja. Walaupun kepemahaman si leader ini itu nggak se-expert orang yang spesialis atau yang di bidang, tapi setidaknya ngarahin atau bisa kayak ngimbangin pembicaraan. Jadi menurut ya emang nggak ada
nggak ada salah atau nggak ada benarnya sih ya, mau kita generalis mau spesialis, itu tentang gimana cara kita mandang dan memanfaatinnya aja gitu. Karena dua-duanya dari dua tipe orang itu banyak yang berhasil gitu. Kecuali kalau gini, misalkan yang spesialis doang yang berhasil, beda cerita. Tapi masalahnya ada dua kan, ada dua orang yang berhasil di bidang itu gitu. Jadi dia yang main dirinya generalis sama spesialis dan dua-duanya berhasil. Jadi kita juga sebenarnya bisa-bisa aja. Nah, terus nih Ca, tadi udah kita ngomongin generalis, spesialis juga gitu, yang related dengan prestasi-prestasi mahasiswa gitu. Nah, yang aku pengen tanyain gitu, menurut kamu perlu gak sih mahasiswa itu berprestasi? Bukan dapat titel mahasiswa berprestasi kayak lomba itu ya, yang mau prestasi. Tapi perlu gak mahasiswa itu berprestasi menurutmu? Perlu banget menurutku ya. Sebenarnya tuh kalau aku ditanya soal mahasiswa berprestasi, mahasiswa itu kan menurutku salah satu fase kehidupan yang kita pilih ya. Jadi kita dari kecil sampai kita meninggal nanti ada satu fase kita tuh jadi mahasiswa gitu. Posisi kita jadi mahasiswa, posisi kita jadi pembelajar. Nah, di samping daripada kita kayak fokus ke penting nggak sih mahasiswanya berprestasi, tapi kamu harus berprestasi di setiap lini proses kamu hidup gitu menurutku. Kayak kamu pas kamu masih kecil itu kamu berprestasi, kamu jadi pelajar kamu prestasi, nanti kamu jadi pekerja kamu prestasi gitu, kamu jadi orang tua kamu prestasi gitulah menurutku. Dan mahasiswa karena tadi mikirnya kayak kita harus berprestasi, kita harus kasih yang terbaik, kita harus belajar yang terbaik. Pokoknya kita harus ngabisin masa hidup kita itu jadi orang yang berguna gitu kan, jadi orang yang proud of ourselves lah at least, baru orang lain proud of kita gitu. Nah, ketika kita punya mindset kayak gitu menurutku, ya wajar nggak sih kita menyetujui bahwa mahasiswa itu harus berprestasi. Nah, karena mindset aku kayak gitu, jadi aku setuju banget malah mahasiswa itu harus berprestasi. Karena juga menurutku setiap fase yang kita lewatin ya, fase kita terdahulu itu kan menentukan fase kita yang sekarang. Yep. Nah itu aku ngerasa banget. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita tuh udah mikir, udah punya skill yang orang lain belum punya dan lain sebagainya gitu. Nah, in the future kita lebih expert dari orang. Akhirnya ketika kita lebih expert dari orang yang baru belajar waktu dia baru di masa depan baru dia belajar, sedangkan kita udah pelan-pelan nyicil belajar atau pelan-pelan nge-branding diri kita dan semua hal yang kita lakukan sebelum itu gitu kan. Nanti pas kita hidup di masa yang sama-sama orang itu, kita akan lebih unggul. Nah, that's why kita akan jadi lebih berprestasi, menurutku gitu. Nah, jadi balik lagi intinya penting nggak sih kita berprestasi, itu penting banget menurutku. Nah, cuman kadang orang tuh masih bingung kan gimana sih caranya berprestasi, dan berprestasi itu yang kayak gimana sih mahasiswa yang berprestasi itu. Sebenarnya balik lagi ke awal tadi, kayak kamu tahu kamu punya apa, di diri kamu tuh punya apa, dan kamu tuh sedang di fase apa sih. Aku selalu bilang juga sih ke teman-temanku yang selalu nanya kan, kenapa sih harus jadi mahasiswa prestasi, kenapa harus ikut lomba, kenapa harus ikut organisasi, kenapa harus menyibukkan diri gitu. Karena ada banyak hal yang kita tuh nggak dapetin kalau kita nggak jadi mahasiswa. Itulah kenapa aku menekankan pada fase, karena aku bilang kayak gitu. Karena fase kamu pembelajar itu ya ketika kamu mahasiswa, nanti ketika kamu udah masuk kerja, fase belajar kamu tuh beda. Kamu belajar itu secara profesional, tapi kalau kamu belajar di kuliah, kamu belajar mengkritisi banyak hal, kamu masih bebas untuk mau pakai idealis apa dan sebagainya gitu. Tapi kalau kamu di pekerjaan, kamu belajar gimana kamu udah dalam satu institusi ini dengan idealis yang kayak gini, value yang kayak gini, ya kamu ngikut. Dan kalau kamu di pelajaran, kamu jadi mahasiswa, kamu dikasih banyak pilihan idealis dan kamu mau masuk yang mana gitu. Itu aja one of ya perbedaan yang kita dapatkan di setiap fase kita. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, penting nggak? Penting banget menurutku, karena ada banyak prestasi yang cuma bisa kita dapetin, yang cuma bisa kita rasain ketika kita jadi mahasiswa. Dan misalnya kita nggak berprestasi pas kita jadi mahasiswa, berarti kita menyanyiakan itu gitu. Dan percaya aja apa yang kita lakukan pas kita jadi mahasiswa itu berpengaruh pas kita di fase kita setelah jadi mahasiswa. Mau kamu memilih bekerja atau kamu lanjut sekolah pun, ya kan, dan itu terasa dong. Jadi kayak kita ngelihat kakak tingkat kita yang berprestasi misalnya di S1-nya, pas S2-nya juga pasti berprestasi gitu. Tiba-tiba dia jadi asisten profesor atau tiba-tiba dia ditarik di badan-badan apa, yang beda lah stepnya sama orang yang S1-nya flat-flat aja, terus lanjut S2, mungkin dia berprestasi di S2, tapi pasti prestasinya tuh nggak langsung tiba-tiba wow gitu ya, namanya proses kan. Mungkin tiba orang
wow banget prestasinya kalau sebelumnya tuh dia nggak berprestasi gitu. Jadi ya itu sih menurutku penting banget. Oke, tapi ada satu hal yang menarik nih, Ca. Kalau kamu kan tadi contohin kayak misalkan kalau ada mahasiswa yang berprestasi di S1, dia juga di S2-nya pasti berprestasi lagi misalkan. Iya. Tapi ya balik lagi bisa jadi enggak sih. Tuh. Tergantung dalam hidupnya. Nah, itu yang aku pengen tanyakan. Jadi kayak kita sekarang masih S1 nih. Nah, dulu aku tuh banyak banget ketemu teman-teman aku di SMA yang dia tuh shining banget. Jadi siswa teladan, terus juga dia jadi dapat beasiswa dan sebagainya. Pokoknya di kelas, di sekolah itu shining banget gitu. Nah, ketika masuk kuliah gitu, itu namanya tuh kayak nggak ada gitu, kayak pudar. Okay. Nah, banyak, aku juga banyak teman-teman gitu. Jadi ikut organisasi itu enggak, misalkan, terus lomba-lomba kayak dulunya enggak, atau mungkin dia dikenal di kampusnya itu misalkan enggak, dan sebagainya. Nah, kamu gimana ngelihat orang yang kayak gini? Kira-kira faktornya itu apa gitu, sehingga orang-orang tuh ya istilahnya dia masih bisa tetap adaptasi gitu. Jadi kayak di SMA-nya berprestasi, ya di kuliahnya juga berprestasi, pas S2-nya berprestasi dan sebagainya. Jadi kayak naik terus gitu. Nah, kalau ini kan kayak sistemnya kayak dia naik nih SMA gitu, tapi ketika S1 ketika masuk kuliah dia jadi turun gitu. Nah, faktor utamanya yang menyebabkan kayak gitu apa sih? Kalau menurutku tuh faktor utamanya balik lagi ke diri sendiri ya. Karena itu tuh pilihannya dia menurutku. Mungkin aja dulu dia berprestasi bukan karena maunya dia. Mungkin aja ada kan orang tua yang nekan-nekan gitu. Terus ketika dia kuliah dia ngerasa lebih bisa controlling dirinya, karena mungkin juga ada temanku yang kayak dia SMA kan sama orang tuanya gitu, maksudnya tinggal di daerahnya, terus begitu kuliah kan dia ngerantau, dan itu nggak terlalu dikontrol sama orang tuanya, akhirnya dia menjadi dirinya yang tidak suka dengan kompetisi gitu kan, tidak suka berprestasi kayak gitu. Jadi menurutku sebenarnya ya itu tadi sih, balik lagi ke karena faktor dirinya sendiri, karena mungkin juga faktor lingkungannya. Terus juga, tapi kalau faktor lingkungan itu sebenarnya menurutku kalau orang emang itu dia memaksimalkan potensinya ya, terus dia berada di lingkungan yang tidak begitu baik, dia akan nemuin sendiri caranya untuk tetap bisa berprestasi. Nah, jadi menurutku mungkin aja bisa faktornya adalah karena di setiap fase setelah dia ngelanjutin itu mungkin dia punya pemikiran berbeda gitu tentang prestasi, tentang hidupnya dia. Nah, orang-orang yang naik step-step kayak gitu ya karena emang pemikirannya dia harus improve terus-terusan gitu. Dia harus improve di bidangnya yang sama atau di kesibukan yang sama. Nah, sedangkan orang yang kita ngelihatnya dia down gitu, mungkin dia punya titik balik hidup yang berbeda. Nah, itu sih. Jadi sebenarnya itu menurutku faktornya juga tuh sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Jadi kayak ketika kita ngelihat orang yang sekarang itu, ketika kita ngelihat misalnya kan ada argumen yang aku sebutin tadi kan, bisa aja kita tuh kenapa kita penting berprestasi sekarang, karena itu akan menentukan kita di kemudian hari gitu. Prestasi kita tuh akan dipengaruhi sama prestasi kita sebelumnya, aku bilang gitu kan awalnya. Tapi itu balik lagi ke diri yang nerima gitu loh, akankah dia tuh tetap mau prestasi di masa depan dan menggunakan prestasi itu dengan maksimal. Kalau di masa depan dia mau jadi orang biasa aja atau bahkan dia menutup diri dan sebagainya, ya udah itu pilihannya dia sebagai manusia gitu kan, kita juga nggak bisa memaksa gitu. Cuman kalau kamu mau di masa depan kamu dipermudah gitu, menurut saya dipermudah dalam naikin anak tangga gitu, kamu naiknya pelan-pelan. Yep. Nah, kalau sekarang kamu masih santuy-santuy gitu, tapi tujuan kamu tuh tinggi gitu, kamu lompatnya jauh dan bukan tidak mungkin tidak terjadi gitu. Tapi kalau kamu punya anggapan di umur berapa kamu mau prestasi, mau jadi orang yang seperti apa, yang keren, itu kan berarti harus ada improve dong, kecil-kecil kayak gitu. Ya, benar. Karena kalau misalkan kita kayak dari kecil ya, maksudnya kayak step by step gitu, itu biasanya kita lebih menghargai suatu prosesnya. Kita itu dapat sesuatu secara instan yang langsung gede, itu kayak kita nggak menghargai prosesnya gitu. Let's say kalau misalkan kita pakai angka ya yang gampang, kalau misalkan kita dapat misalkan katakanlah dapat 100 juta gitu, dan kita itu mupuknya itu misalkan dari 3 juta kita nabung 500 ribu kayak gitu, itu kan kita bakal nanti ketika menggunakan uang yang udah 100 juta itu bakal lebih bijak, karena kita wah kita ngumpulinnya aja lama loh gitu, harus 3 juta 500 ribu gitu. Nah, beda dengan orang yang langsung kasih uang 100 juta gitu. Nah, pasti kan feelingnya kayak gini,
wah ini dikasih nih enak banget. Jadi kita ngegunainnya kadang sembarang. Nah, itu yang aku kayak pernah rasakan juga gitu. Kalau misalkan kita step by step gitu ya untuk ngeraih sesuatu, kita lebih menghargai prosesnya dan nggak ngegampangin sesuatu itu. Tapi kalau sesuatunya itu jadi gampang banget dan cepat ke kitanya gitu, itu kayak aku nggak ngehargain prosesnya, dan sometimes gitu aku ngerasa kadang nggak berprestasi di sana gitu. Karena prosesnya gitu bener-bener kayak kok cepet banget gitu ya. Jadi kayak ngehargai sih. Nah, tapi ketika tadi udah kuliah nih ya, kita udah ngomongin di kuliah berprestasi, dan kamu sempat tuh mention juga di kerjaan juga kalau bisa kita harus berprestasi ya, harus profesional dan sebagainya. Nah, kebetulan nih kan kita sekarang semester akhir ya. Nah, semester akhir dan bentar lagi kan Ica bakal yudisium terus wisuda kan. Nah, planning kamu setelah itu apa? Planning aku ya sih, mungkin aku mau mensyokkan para pemirsa. Tapi sebenarnya aku ceritain ke teman-temanku juga sih. Aku tuh sekarang masih di fase yang nggak pengen lulus sebenarnya. Aku tuh masih ngerasa kayak fase mahasiswa aku tuh belum aku maksimalin gitu. Jadi aku tuh masih kayak nggak pengen lepas dari mahasiswa. Nah, jadi kalau ditanya setelah S1 atau sekarang nih, setelah lulus tapi masih jadi mahasiswa. Setelah lulus, setelah wisuda deh, setelah S1. Oh, setelah wisuda ya berarti ya. Oh, kalau setelah wisuda tuh planning aku pengen ini sih, aku pengen mencoba berbagai lini pekerjaan. Tapi sekarang aku udah aku cicil perlahan. Pertama, aku kan yang aku tahu setelah lulus itu kan pekerjaan itu ada yang akademisi. Nah, aku sekarang kan lagi jadi asdos. Aku pengen belajar cocok nggak ya kira-kira dilakoni di asdos gitu. Terus ada juga yang milih jalur bisnis kan, jalur pengusaha gitu. Terus aku kan sekarang juga lagi bangun startup. Yep. Terus aku juga ada online shop. Itu juga aku lagi barengin kerjain. Terus apa lagi ya? Pengen jadi jurnalis gitu. Pokoknya planning aku setelah S1 ini, aku pengen coba banyak pekerjaan. Oh, satu lagi NGO misalnya, di organisasi. Aku kan sekarang lagi bangun organisasi juga. Nah, aku pengen apakah aku tuh cocok di bidang pekerjaan itu. Jadi, kalau ditanya setelah S1 aku mau ngapain, aku mencoba mungkin menghabiskan setengah tahun ya. Kan kita lulus Juni sampai Desember, target aku tahu basic workload dan situasi dan kondisi kalau aku kerja di suatu bidang. Entah itu bidang bisnis kah, atau akademisi kah, atau NGO dan lain-lain. Cuman aku masih mikir sekarang tuh pemerintahan. Aku tuh pengen banget ngerasain kerja di pemerintahan. Cuman aku udah nggak bisa magang. Kemarin aku daftar magang, nggak dibalas-balas emailku. Jadi aku tuh masih bingung gimana ya caranya dapat nyobain kerja di pemerintahan. Karena sekarang tuh pemerintah kalau mau magang harus mahasiswa kan statusnya. Ya, kan kamu masih mahasiswa. Nah, tapi sekarang aku udah lulus, suratnya udah lulus gitu. Dan pasti si pemerintahan nanya kayak, kamu mau ngapain lagi, kan kamu udah skripsian gitu. Jadi mungkin aku nyari celahnya mungkin berproject bareng pemerintah kali ya. Pemerintah daerahku atau sebenarnya ada di DPR sih. DPR itu ada beberapa wakil rakyat yang suka buka untuk fresh graduate, atau dia nggak mandang pokoknya status gitu. Nah, mungkin aku mau coba di situ. Pokoknya target aku itu sih, sebelum Desember aku harus ada nyobain kerja di pemerintahan kayak gimana. Terus aku juga planning mau S2, mau banget S2 karena takutnya nanti kesenangan bekerja dan nggak lanjut sekolah gitu. Jadi aku pengen S2, terus aku pengen juga S3 kalau bisa. Pokoknya pendidikannya tuh dimaksimalin banget sambil dibarengin sama pekerjaan. Ya, itu sih planning aku. Menarik sih ya, jadi kamu mencoba berbagai hal dulu gitu ya selama kurang lebih 6 bulan tadi kan sampai akhir tahun ini. Ya. Tahu kamu tuh nanti mungkin ya setahun 2 tahun ke depan kamu mau ngapain gitu ya. Yes, dalam jangka waktu deket ini gitu. Dan itu mungkin yang bisa kita coba juga sih sebenarnya, mungkin kayak aku juga ya, mungkin bisa dicoba juga gitu, kayak ngerjain banyak hal dan nanti kita bisa tahu gitu kan. Kita mau ngapain nih gitu kan, mau ngapain gitu. Kadang kan kayak gini ya, Ca. Misalkan kamu sekarang lagi yang di tadi Reviewnesia nih, misalkan jadi marketing, kamu ngerasa wah ini marketing oke gitu. Oke nih, udah passionate nih, misalkan ngerasa passionate. Nah, terus ketika misalkan kamu katakanlah dimasukin yang tadi ke NGO misalkan, terus kamu juga ngerasa, wah gue juga nih passionate juga nih di sini. Terus jadi asdos, wah gue juga passionate juga nih di sini gitu dan sebagainya. Itu kan yang kadang membingungkan kita kan. Betul.
kita tuh di mana gitu kan. Belum lagi tuh sih misalnya kita ngelihat ya, aku nggak tahu sih mungkin kamu gimana ngelihat teman-teman kamu yang sekarang gitu. Kalau aku ngelihat teman-temanku sekarang itu kayaknya di asumsi aku ya, orang-orang yang dia itu kerjanya di Shopee, ini banget sih nyebut merek kayak Shopee, Tokped dan lain-lain, pokoknya startup gede gitu, atau misalnya dia di BUMN gitu tuh kayak levelnya lebih apa gitu, kayaknya sukses aja gitu pekerjaannya, fresh graduate life-nya gitu, after fresh graduate gitu kan. Nah, jadi aku tuh kayak jadi pengen gitu, kayaknya enak ya kalau di BUMN, di Telkom gitu kan. Nah, menurutku aku nggak pengen terjebak di situasi itu yang kayaknya aja gitu, karena aku ngerasa kayak balik lagi kan, aku ngerasa aku sama temanku tuh udah punya life yang berbeda gitu, jalannya berbeda. Selama ini kan mungkin kenapa dia milih BUMN, kenapa dia milih bank, temen-temenku pada milih bank gitu kan banyak, karena memang dia suka di situ. Nah, sedangkan aku mikir kayak aku udah punya pengalaman di NGO, di kesalahan gender gitu. Sayang aja kalau tiba-tiba dileneng ke BUMN nggak ada apa-apanya, dan cuma karena melihat bahwa itu ada posisi yang bagus untuk graduate. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya itu nyoba-nyoba dulu aja yang paling ngerasa kayak potensiku. Dan juga menurutku ya, kenapa enaknya aku nyoba-nyoba itu sih, aku kan ngerasa ngeluarin semua potensi aku punya ya. Misalnya di marketing aku coba public speaking aku, jadi ditawari moderator apa segala macam gitu. Juga di NGO aku juga kayak gitu kan. Baru kemudian aku ngerasa di mana sih potensi aku tuh yang paling maksimal aku keluarin dan orang paling nyari gitu. Orang yang terus ingat aku kayak kalau jadi moderator Ica aja gitu. Kalau ada negosiasi ke Ica aja. Nah, di mana sub itu yang paling sering aku dipakai gitu. Kan aku juga mikir opportunities itu dong yang kebuka kan. Terus kayaknya aku lebih masuk di sini gitu. Jadi mungkin ngarahnya ke situ, walaupun semuanya kayaknya masuk aja kan. Soalnya skill public speaking itu sering kepake gitu. Yep. Tapi yang mana yang paling sering pakai aku? Nah, mungkin aku mulai kayak merasa ini bisa sih 1-2 tahun ke depan di sini gitu. Oke, menarik. Jadi dilihat dari atensi orangnya ke kamu dulu ya. Misalkan ada top 3 skill kamu nih. Let's say 1 public speaking, 1 nulis, satunya lagi di ngebangun organisasi misalkan kayak gitu. Nah, ketika misalkan kamu merasa bahwa public speaking ini adalah orang yang skill yang banyak orang cari ke kamu gitu. Jadi misalnya ketika ngomong Ica, oke, dia moderator, dia pembicara, dia MC, dia host gitu. Berarti kayak top 1-nya bakalan ini yang kamu kayak dalemin selama mungkin dalam jangka waktu panjang gitu ya. Dan itu bisa jadi contoh sih. Kalau aku biasanya ada satu hal lainnya selain itu, Ca. Aku juga sama menggunakan kayak metode kayak gitu, kurang lebih sama. Tapi ada satu lagi yang biasanya aku pakai gitu. Nah, kalau aku tuh untuk nentuin kayak gue nih ke depannya misalkan mau ngapain atau mau apa yang di-achieve dan sebagainya tuh sesimpel kayak gini. Aku pengen apa? Terus ada gak orang yang kerjaannya itu dia bisa dapat itu? Ini kita ambil yang gampang nih. Misalkan aku contoh pengen banget punya Ferrari, misalkan kayak gitu. Nah, apakah misalkan katakanlah aku pengen jadi misalkan pengusaha gitu, misalkan kayak gitu. Nah, ketika aku bilang bahwa aku pengen Ferrari dan aku misalkan pengen jadi pengusaha, aku harus cari dulu, ada gak pengusaha yang punya Ferrari? Kalau ada, berarti possibility-nya itu ada untuk. Ada, benar-benar. Tapi kalau misalkan kayak gini, aku pengen banget punya Ferrari. Nah, tapi aku misalkan kerjaannya tuh memilih untuk menjadi security misalkan. Nah, pertanyaannya kita harus cari dulu, ada gak misalkan security yang punya Ferrari? Kalau misalkan ada, berarti possibility-nya itu bisa aja. Kalau misalkan gak ada, berarti itu kayak bisa-bisa aja, cuman jangka waktunya mungkin bakalan lebih panjang dan kita juga kayak nggak terlalu positif karena emang belum ada contohnya, misalkan kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu, Cak. Kita ambil yang lain lagi. Kayak aku gitu. Aku tujuan untuk masuk kuliah ketika di Indonesia ya, kuliah di Indonesia, aku tuh pengen banget ke luar negeri gitu. Sebelum aku masuk kuliah, aku lihat dulu ada gak orang dari UI yang ke luar negeri gitu. Aku lihat, ternyata ada dari UI ke luar negeri, banyak yang di pos ke luar negeri ke sini dan sebagainya. UI banyak kerja sama universitas lain di luar negeri dan sebagainya. Akhirnya aku ngerasa kayak possibility aku untuk ke luar negeri pasti ada di sini. Akhirnya bisa atau ke luar negeri. Beda cerita mungkin kalau dulu di UI gak ada yang ke luar negeri,
dan aku ngerasa kayak bisa keluar negeri gak ya? Bisa-bisa aja. Cuman kayak possibility-nya gitu. Itu gak segede ketika kita udah ngelihat ada contohnya yang real bahwa orang itu udah mendapatkan itu gitu. Biasanya aku kayak keren. Aku baru iya juga ya. Jadi kayak iya, possibility itu penting loh. Ketika kita milih jalan gitu kan. Kadang tuh kan kita pengen aja dan nggak tahu nyampe nggak sih sampai ke situ sebenarnya. Iya betul. Jadi ngebangun trust-nya, Cak. Ngebangun bukan ke orang lain tapi ke diri sendiri. Ketika kita pengen sesuatu, kita harus percaya diri dulu dong untuk mewujudkan itu. Kalau misalkan kita gak percaya diri gitu, itu kan kadang susah. Nah, untuk menumbuhkan trust, untuk menumbuhkan percaya diri ini, salah satunya dengan ngelihat contoh gitu. Ada orang yang dapat ini karena profesi ini. Kalau misalkan ada, nah possibility itu jadi kuat dan percaya diri kita jadi kuat, akhirnya kita someday gitu bakal mikir kita juga pasti bisa kayak gini karena ada contohnya kayak gini gitu. Tapi mungkin beda waktu aja, mungkin dia bisa dapetin 1 tahun, kita butuh waktu 3 tahun dan sebagainya. Itu kan fasenya aja yang beda. Cuman secara profesi dan apa yang dia dapatkan kalau misalkan ada, berarti possibility-nya tuh tinggi banget gitu. Aku suka nggak analoginya suka gitu. Kalau gue pengen banget beli Ferrari gitu dan pengen jadi ada gak orang yang ada dia beli Ferrari? Kalau ada, berarti possibility-nya bisa. Makanya kita ngedalemin itu yakin one day bisa, cuman mungkin nggak cepet ya, pasti lama, tapi one day pasti bisa karena ada orang juga contohnya dia bisa gitu. Punya Lamborghini misalkan, pengen jadi lawyer, ada gak lawyer yang punya Lamborghini? Ada, Hotman Paris gitu. Nah itu bisa kan, bisa dicontoh gitu. Jadi kayak wah ini trust-nya jadi kuat, percaya diri. Ya biasanya kayak gitu sih. Keren sih, ini pelajaran baru sih aku. Benar-benar setuju juga. Cara doang sih, cara buat membangun trust doang ke diri sendiri itu sama biar lebih pede. Karena kadang kan kita pengen jadi apa, kadang kita nggak tahu kayak nanti bisa gaya. Itu cara untuk menjawab bisa gayanya tuh dengan lihat orang yang udah pengalaman kayak gitu. Dia nggak, kalau misalkan dia bisa berarti possibility-nya ada. Kalau misalkan belum ada profesi yang bisa mendapatkan itu gitu. Nah berarti kita harus questioning dulu, kita mau lanjutin atau enggak. Kalau misalkan memang mau lanjutin, resikonya adalah mungkin bakal jauh lebih panjang perjalanannya gitu kan. Pasti bisa aja gitu. Tadi yang aku bilang misalkan kayak security dia bisa beli Ferrari, bisa aja. Bisa jadi dia misalkan dikasih atau dia misalkan ngumpulin bertahun-tahun dan sebagainya, bisa aja. Cuman bakal beda cerita dengan ada yang contohnya tadi gitu. Karena dia yang ngebangun trust-nya dulu ke diri sendiri. Oke. Betul, keren. Bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, teman-teman. Apa yang tadi udah diomongin Ica dan sebagainya, aku juga dapat pelajaran banyak banget, Ica. Tapi sebelum aku pengen akhirin video ini gitu, aku pengen ada pertanyaan yang istilahnya mungkin jarang banget orang tanyain ke kamu. Kalau kayak Cak, cara berprestasi gimana sih, Cak? Cara lomba di juara gimana? Itu udah biasa, karena kamu emang labelnya ya mahasiswa berprestasi. Cuman kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini, aku nggak tahu pernah ada orang yang nanyain atau enggak. Tapi kalau kamu pernah ada yang ditanyain atau pernah dengar, jawab aja sebisamu. Karena ini nggak ada bener, nggak ada salah ya. Ini pertanyaan intelek, pertanyaan yang nggak bisa orang biasa-biasa itu jawab. Oke. Ini pakai waktu gitu nggak? Atau dijelasin lagi jawabannya? Enggak, ini bukan pilihan kok pertanyaannya. Bukan pilihan. Jadi kamu silahkan jelasin aja. Kurang ada 5 pertanyaan, tapi bakal singkat kok semuanya. Oke, yang pertama ya, aku bacain dulu. Cak, apa benar kalau misalkan buku nikah kita hilang, maka kita harus nikah lagi? Enggak dong. Ini dijawab nggak sih? Apa gimana sih buat lucu-lucuan? Jawabannya lucu atau terserah aku ya? Terserah. Enggak dong kan masih ada laporan ke polisi gitu. Kan itu barang. Ya kali nikah lagi. Oke, enggak, jawabannya enggak. Oke. Yang kedua nih, Cak. Ya. Apa benar kalau misalkan kita itu pingsan di depan presiden, kita bakal diangkat jadi presiden? Semoga nggak dapet pendapat. Udah, kamu pingsan nih di depan presiden nih. Oh, diangkat jadi presiden. Diangkat jadi presiden. Diangkat presiden bisa jadi. Kalau diangkat jadi presiden nggak sih? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sometimes membingungkan. Tapi ketika kamu masuk, itu bakal jadi seru. Nah, ketiga. Kenapa ya?
Kalau kita mau beli mie nih, namanya mie goreng, tapi kok direbus? Ya juga ya, benar. Kenapa namanya mie goreng, tapi kok direbus? Kenapa namanya digoreng kok direbus? Karena iya juga. Karena kalau digoreng tetap kering dong. Oke, Ya. absurd sekali. Yang keempat, Oke. kalau kita ada di acara di sekolahan kan, biasanya kan ada yang namanya perpisahan. Nah, tapi kenapa acaranya perpisahan, tapi kok kita semuanya dikumpulin? Kenapa nama acaranya enggak kumpulan gitu? Kenapa perpisahan? Iya. Benar. Tahu gak sih, aku tuh kayak mikir tapi ya juga ya, benar. Ngelihat kamu tuh kayak pengen jawab, tapi bingung gitu. Saya bingung, bener. Tapi kayak di mana benang merahnya gitu, masih kayak nanya. Bener juga, jadi kayak itu bukan pertanyaan sih, itu pertanyaan yang berupa pernyataan ya sih. Oh, betul. Karena kan bener ya, acaranya namanya perpisahan, tapi kok orang dikumpulin? Orang ngumpul gitu, bener. Kenapa namanya nggak kumpulan? Kenapa harus perpisahan? Ini siapa nih yang bikinnya? Siapa? Tolong dong Kak Dunia. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kamu kan sebagai ibu, sebagai wanita, kamu nanti bakalan menikah. Kamu bakalan mengandung dong, pengen banget punya keturunan kan, pengen banget punya anak. Ketika nih anak kamu gitu kan, nendang-nendang nih, ketika anak itu kan nendang-nendang perut ibunya nih gitu kan, ketika dia di dalam kandungannya. Nah, itu termasuk anak durhaka gak ketika dia nendang-nendang ibunya? Ya juga, bener enggak sih? Enggak. Nggak tahu cara jawabnya gimana pertanyaan ini semua. Dia nendang-nendang loh, Cak. Masa gak durhaka nendang-nendang ibunya loh? Ya, lucunya adalah biasanya kalau orang nendang ibunya marah. Ini ibunya seneng kan? Oke. Kalau lagi hamil kan? Oke, bisa. Ya, itu juga tuh. Itu juga pertanyaan. Ternyata nendang ibu nggak selamanya ibu marah. Oke. Kita bisa praktekkan nendang-nendang ibu kita asalkan masih dalam kandungan. Saat masih dalam kandungan. Masuk lagi guys. Oke. Ya udah, thank you banget Ica buat ngobrol-ngobrolnya, seru banget ngobrol-ngobrol sama dirimu, dan semoga orang-orang yang nonton ini nanti, termasuk khususnya aku, juga bisa dapat pelajaran dari kamu, karena tadi kita udah banyak juga dengerin guys apa yang disampaikan Ica itu bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya, apalagi kalau misalkan teman-teman masih mahasiswa yang misalnya masih muda-muda di tingkat 3 ke bawah gitu, belum mahasiswa semester akhir, itu bisa dipraktekin apa yang udah Ica lakuin, apa yang misalkan jadi definisinya Ica pada waktu itu, biar nanti teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya Ica atau bahkan mungkin lebih gitu kan, karena biasanya kata orang itu kayak gini Ica, kesuksesan seseorang gitu itu diukur dari kesuksesan murid katanya, atau kesuksesan pendengar, atau misalkan kesuksesan anak itu diukur dari seberapa bisa dia itu melebihi orang tuanya. Kita kasih contoh misalkan gini, kalau misalkan orang tuanya cuma S1 misalkan, terus anaknya S2, nah itu jadi prestasi bagi orang tuanya, kurang lebih gitu. Nah kalau tadi misalkan Ica udah nyampein sesuatu dan Ica misalkan tadi jadi mawapres nih, tapi juara ke-8, nah terus ada orang yang nonton ini, terus dia juga jadi mawapres, terus dia juara 1, nah itu jadi kebanggaan tersendiri kan buat Ica-nya gitu, karena ngerasa kayak, wah berarti gue berhasil nih untuk ngedidik si ngasih tahu si orang ini gitu. Oke, itu aja sih, thank you banget ya Ica, dan buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk follow IG-nya Ica, ada di sini nanti aku tulis, dan juga subscribe channelnya Ica, aku langsung taruh juga di sini, dan thank you banget teman-teman semuanya, see you and goodbye.